Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ini adalah video kuliah kedua pengantar studi Islam yang harusnya diselenggarakan secara luring, tetapi karena situasi dan kondisi yang belum kondusif, kita masih menyelenggarakan kuliah secara online. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada siang hari ini kita akan, ya sekali lagi siang, sore, malam, tergantung kamu mengaksesnya jam berapa. Tapi saya merekamnya siang. Pada siang hari ini kita akan membahas, memulai masuk gitu ya, materi pengantar studi Islam. Nanti materinya akan saya share di Google Classroom. Bentar, Google Classroom-nya mana? Bentar ya. Ya, jadi nanti materinya akan saya share di Google Classroom. Ini ada dua file, bab satu dan bab 2 yang bisa kamu baca ya. Nah, di situ nanti kita akan membahas sesuai dengan sesuai dengan RPS kita ya. Saya ingatkan di RPS kita masih sudah pada buka RPS ya, sudah baca RPS. Jadi harus baca RPS. Sekali lagi, setiap hari kita bertemu, sebelum kita ketemu, sebaiknya kamu eh, baca RPS. Jadi kalau bisa RPS itu di print gitu ya, jangan hanya di file tapi dicetak, terus kemudian kamu taruh di meja setiap kali kamu mau kuliah, itu adalah bekalnya gitu ya. Jadi eh, kamu datang ke kelas itu tidak dalam keadaan kosong, tetapi tahu bahwa hari ini akan ada apa gitu ya, dan termasuk kalau perlu ya hari ini belajar apa itu ada di RPS. Jadi RPS ini memang digunakan untuk memandu kita untuk kuliah gitu ya. Oke, kita menurut RPS harusnya pertemuan kedua itu kita sudah bicara tentang paradigma gitu ya, tentang paradigma, pendekatan dan teori. Tiga kata-kata yang mungkin akan kamu sering dengar ketika kamu menjadi mahasiswa gitu ya. Ini harusnya di sini nih ya. Nah, tetapi kita tentu saja sekali lagi harus kembali ke bab satu karena bab satu belum kita bahas. Oke ya, seperti kamu lihat, mengapa kita membahas kata-kata kunci ilmu, kajian, studi, kemudian paradigma, pendekatan, teori. Karena mata kuliah ini bernama pengantar studi Islam. Studi Islam, kata kuncinya adalah studi Islam. Dan karena itu ya tentu kita harus tahu apa itu studi gitu ya. Dalam bahasa Inggris tentu kamu pernah dengar gitu ya, studi ya, itu artinya belajar ya. Student orang yang belajar kan gitu. Nah, jadi apakah studi Islam itu artinya belajar Islam gitu ya. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Oke ya, sebelum kita lanjutkan nanti saya akan share juga beberapa hal yang terkait dengan ini ya. Sebentar. Saya siapkan bahannya dulu. Lupa saya tadi belum sempat saya buka filenya. Ya, jadi mengapa kita membahas topik tadi? Karena judul mata kuliah kita adalah pengantar studi Islam. Ada kata-kata studi Islam. Di fakultas sebelah kita, tetangga kita, itu ada sekarang prodi baru bernama Prodi Studi Islam. Nah, itu prodi yang, ya maaf, itu prodi yang mengejutkan bagi kita karena ya UIN itu dulu ya studi Islam itu seluruh UIN gitu ya. Seluruh UIN itu adalah studi Islam. Klaster besar yang terdiri dari syariah, dakwah, tarbiyah, usuluddin itu semuanya dulu studi Islam. Jadi UIN itu adalah atau IAIN waktu itu adalah studi Islam. Nah, sekarang jadi nama prodi seperti IKS, Ilmu Kesejahteraan Sosial, di sebelah kita ada namanya prodi
studi Islam. Nah, maaf, terus terang saya tidak paham gitu ya, kenapa ada nama prodi semacam itu. Saya dengar-dengar kabarnya berasal dari ada prodi di Usuluddin itu namanya studi agama-agama. Kalau studi agama-agama kan banyak ya, berarti eh, tidak hanya Islam gitu maksudnya. Nah, sementara studi Islam itu adalah fokus untuk mempelajari Islam. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Baik. Nah, jadi kita terpaksa ngerangkum ya dua bab sekaligus dalam pertemuan hari ini. Mengapa harus dua bab ya? Karena kita nggak sempat bertemu di pertemuan pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep dasar ilmu, kajian, dan studi. Apa bedanya antara ilmu, kajian, dan studi? Kemudian menjelaskan perbedaan istilah ilmu dan sains. Lalu kemudian menguraikan konsep paradigma, pendekatan, dan teori. Dan yang terakhir adalah menghubungkan paradigma dengan studi Islam, gitu ya. Ini yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, kamu bisa membuka file bab 1 untuk mempelajari apa yang kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Filenya sudah saya share di Google Classroom, kamu bisa unduh. Ini adalah file bab satunya. Kemudian ini adalah file bab 2-nya. Ya, kita mulai dari bab 1. Pelan-pelan saja nggak apa-apa. Ini kita punya waktu yang cukup panjang kalau online-nya di eh, direkam begini. Ya, baik. Yang pertama adalah apakah kata studi itu ada hubungannya dengan ilmu dan dengan kajian, gitu ya. Karena kita akan mempelajari Islam, maka karena itu ya kita harus tahu apa yang kita studi, memaknai studi itu apa gitu ya, sehingga kita bisa tepat memaknai studi, kemudian Islam yang mana yang akan dikaji gitu ya. Yang pertama, saya ingin menyoroti perbedaan antara ilmu dan sains gitu ya. Sebelum bicara tentang studi, kita bicara tentang ilmu dan sains. Dalam bahasa Indonesia, sebenarnya kata ilmu itu lebih berarti luas ya. Itu pengetahuan yang eh, dalam kamus KBBI disebut sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun berdasarkan sistem tertentu gitu ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat luas kalau kita bicara tentang pengetahuan, ilmu dalam bahasa Indonesia. Jadi ilmu dalam bahasa Indonesia itu bisa ilmu matematika, dulu ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial. Tetapi kita juga pernah mendengar ada ilmu gaib misalnya ya, ilmu gaib itu kalau ilmu sihir, ilmu pelet, ilmu santet gitu ya. Yang itu tidak sama dengan kalau ilmu pengetahuan alam tadi gitu ya dari segi pengetahuan. Jadi dalam bahasa Indonesia istilah ilmu itu sebenarnya bermakna sangat luas gitu ya. Ilmu itu mengetahui secara secara umum gitu ya. Jadi paham ya, jadi ilmu itu dalam bahasa Indonesia itu punya makna yang luas. Saya kembali ke sini. Nah, ilmu itu dalam bahasa Indonesia memiliki pengetahuan yang sangat luas. Orang yang ahli agama di Indonesia disebut ulama. Ulama itu dari kata alim. Alim itu dari kata orang yang mengetahui gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak berbeda ketika kita berbicara tentang sains ya di dalam pengetahuan barat gitu ya. Sains, kata-kata sains di barat itu awalnya berarti memang pengetahuan umum termasuk bahkan ilmu tentang Tuhan atau teologi itu juga disebut sebagai sains. Nah, tetapi kemudian setelah zaman pencerahan, makna kata sains itu kemudian dibatasi pada fenomena fisik dan terobservasi. Jadi karena Tuhan itu secara fisik tidak ada bentuknya, ya, maaf, Tuhan itu tidak cair, bukan gas, juga bukan benda padat.
Nah, jadi dia bukan sesuatu yang bisa didefinisikan sebagai fisik dan karena itu ilmu tentang Tuhan menurut tradisi di Barat itu kemudian dikeluarkan dari kata-kata sains. Sains juga mengharuskan pengetahuan itu bisa diobservasi, bisa diamati. Nah, sementara pengetahuan tentang Tuhan itu tidak bisa diamati. Tuhan itu tidak bisa diamati, tidak bisa diteliti karena kita tidak punya jangkauan untuk mengetahui Tuhan. Nah, sains modern atau sistem pengetahuan berbasis observasi dan eksperimen itu mempunyai karakter berupa pengetahuan yang bisa diobservasi dan dieksperimen. Eksperimen itu bisa dicoba gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa air itu kalau dipanasi 100 derajat dia akan mendidih, maka peristiwa fenomena itu air mendidih karena dipanasi itu bisa diulang, bisa dilakukan eksperimen, uji coba gitu ya di laboratorium atau di mana saja asal bisa melakukan eksperimen. Nah, sementara eh, kalau kita bicara tentang pengetahuan tentang Tuhan, malaikat misalnya, ya kita nggak bisa apa-apa. Sesakti-saktinya, sakti-saktinya kiai. Itu ya nggak bisa kalau diminta untuk menghadirkan malaikat misalnya gitu ya. Karena memang tidak berbasis pada observasi dan eksperimen ini. Nah, jadi kata sains itu sebenarnya dalam tradisi barat itu kemudian mengalami penyempitan makna sebagai pengetahuan tentang benda fisik yang bisa diamati dan bisa dilakukan eksperimen. Ini ya, ini sesederhana itu kita ngomongin. Kalau ngomongin ilmu berarti eh, pengetahuan secara umum dan tersistematis gitu. Tapi kalau ngomongin sains itu spesifik. Nah, jadi sains itu spesifik terkait dengan gejala tertentu. Nah, di Indonesia karena itu ada Fakultas Sains Tek. Kita punya Fakultas Sains Tek gitu. Kenapa fakultasnya dinamakan Sains dan Teknologi? Nah, karena di situ belajar tentang alam dan gejala fisiknya yang bisa teramati tadi. Itu Saintek ya. Saintek, Sains dan Teknologi. Fakultas di tetangga kita itu. Mengapa tidak diberi nama Fakultas Ilmu dan Teknologi? Ya, fakultas apa namanya? IPTEK. Nah, ini kalau kita pernah dengar namanya bukan kalau di Indonesia ada sains itu namanya adalah ilmu pengetahuan. Makanya IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di kita ini lebih spesifik yang dinamakan sains dalam bahasa Inggris atau yang berkembang di Barat itu juga kita terjemahkan langsung dengan sains. Jadi di Indonesia sains itu cenderung punya arti sebagai ilmu alam. Itu ya. Ini sekedar pengetahuan yang saya kira penting ya. Nanti kalau kamu ditanya ilmu kesejahteraan sosial, mengapa ilmu? Ya, karena itu menyangkut pengetahuan yang terstruktur dan tersistematisasi. Kenapa bukan sains pekerjaan sosial? Karena fenomena yang diamati, ya fenomena yang diamati itu bukan fenomena alam, gitu ya. Karena ini sebenarnya kalau sains itu cenderung ke alam, nah kalau IKS itu ilmunya adalah tentang manusia dan perilakunya. Karena itu dinamakan ilmu, ya pengetahuan yang lebih umum. Nah, sampai di situ saya kira kamu bisa ya kira-kira membandingkan ya. Ini kalau kita mau membandingkan ya dalam dalam tabel. Makna ilmu itu adalah pengetahuan yang luas. Jadi sebenarnya ilmu itu melampaui eh, apa yang ada di dunia ini, termasuk mengetahui sifat-sifat Allah juga filsafat itu juga kita namakan sebagai ilmu. Nah, di Barat sains itu artinya adalah pengetahuan sistematis berbasis observasi dan eksperimen. Sementara ruang lingkupnya kalau ilmu itu mencakup ilmu agama, budaya, alam. Nah, sementara kalau sains terbatas pada fenomena fisik dan sosial. Nah, sejarahnya ilmu itu ya sejak awal luas. Ada ilmu sihir, ilmu kalam, ilmu Quran. Nah, awalnya luas kalau sains itu, nah pasca pencerahan jadi sempit. Nah, contoh ilmu itu dalam
kita ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bela diri. Nah, jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa kata ilmu itu memang digunakan secara lebih luas. Sementara kalau contohnya sains itu ya fisika, kimia, biologi. Di Fakultas Saintek ya prodinya prodi fisika, prodi kimia, prodi biologi, arsitektur gitu ya. Yang sekarang baru ada arsitektur. Nah, tetapi sekali lagi itu adalah perbedaan. Nah, sekali lagi kenapa kita bicara tentang ilmu dan sains ini? Karena kaitannya kita akan bertanya ilmu tentang Tuhan. Studi tentang Islam. Nah, Islam itu adalah agama. Nah, agama itu adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan, gitu ya. Sekali lagi mata kuliah kita pengantar studi Islam, menstudi Islam. Islam itu adalah agama dan agama itu adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan, alias ilmunya adalah ilmu tentang Tuhan, gitu ya. Nah, ini kalau di Barat, teologi tidak termasuk sains modern. Ya, jadi di Barat sendiri kata-kata teologi atau ilmu tentang Tuhan itu dikeluarkan atau dikecualikan dari sains. Jadi bukan sains lah. Ngomongin Tuhan itu ngomongin sesuatu yang non scientific. Dengan kata lain non ilmiah, gitu ya, tidak ilmiah. Nah, kebenaran teologi ini kalau kita bicara tentang ilmu tentang Tuhan itu berbasis pada otoritas dan wahyu. Nah, jadi begini ya, ilmu itu kan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita menyebut sesuatu itu ilmu karena dia bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, bagaimana kebenaran ilmu teologi itu atau ilmu tentang Tuhan itu? Kebenaran ilmu tentang Tuhan atau kebenaran informasi yang terkait dengan Tuhan itu tidak pernah dihasilkan dari eksperimen di laboratorium, tetapi dari otoritas. Nah, otoritas itu bisa nabi, bisa ulama gitu ya, dan wahyu. Eh, tentu saja kita pernah mendengar cerita tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu melakukan eksperimen sebenarnya ketika dia mencoba mencari Tuhan. Pada malam hari beliau melihat bintang-bintang di langit. Karena tempatnya tinggi dan berkilauan, Nabi Ibrahim mengira bahwa bintang di langit itu adalah Tuhan. Tetapi kemudian kok tenggelam gitu ya. Kemudian ada bulan yang lebih besar. Nah, ini mungkin bulan ini adalah Tuhan. Lagi-lagi bulan itu tenggelam, hilang gitu ya. Pagi, siang kita melihat matahari. Mungkin matahari ini adalah Tuhan. Eh, Bangsa Jepang itu konon adalah bangsa yang menyembah di bawah matahari ya. Nabi Ibrahim nggak percaya. Loh, kenapa? Ya karena matahari tenggelam. Dan karena eksperimen-eksperimen, nah kemudian Nabi Ibrahim menyimpulkan tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Maka Tuhan itu pasti sesuatu yang tidak akan pernah tenggelam, tidak pernah mati, gitu ya. Zat yang dinamakan Tuhan itu adalah mati. Nah, tetapi Ibrahim sendiri menjadi nabi dan memperoleh kebenaran. Kebenarannya itu bukan dari eksperimennya, tetapi karena komunikasinya dengan Allah, beliau diberi wahyu dan dari wahyulah beliau kemudian memperoleh kebenaran teologinya. Gitu ya. Makanya di Islam itu kalau ada orang mengaku-ngaku nabi, itu ya tidak sah. Karena kenapa? Dia tidak punya otoritas dan tidak punya wahyu. Nah, makanya kenapa nabi palsu ya karena dia tidak punya otoritas dan tidak punya wahyu. Nah, ini berbeda dengan kebenaran sains atau kebenaran saintifik yang dapat diuji dan diverifikasi. Tadi saya sudah memberikan contoh soal air mendidih. Itu air mendidih itu di mana saja. Nah, ya, air itu di mana saja. Kalau ada dipanasi sampai 100 derajat, dia akan mencapai titik didihnya. Gitu. Kalau didinginkan pada suhu 0 derajat, dia mencapai titik bekunya. Ini air di mana saja, kapan saja begitu. Walaupun itu air zam-zam atau air dari mata air Gunung Kidul, sama sifat air pasti akan mendidih kalau 100 derajat, kalau 0 derajat membeku misalnya. Ini dapat diuji dan diverifikasi. Tidak hanya satu orang gitu ya. Artinya kita mengulangi peristiwa yang mendidih dan membeku itu bisa di mana saja ya. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa ilmu agama itu tidak selalu sama dengan ilmu tentang Tuhan. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa agama itu adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan. Agamanya itu bisa diteliti, tetapi Tuhannya itu tidak bisa diteliti gitu loh ya.
Loh, kok gimana Pak? Gini ya, eh, agama itu kan punya organisasi, punya struktur. Kalau dalam agama Katolik misalnya, itu ada struktur namanya gereja. Nah, gereja itu ada paus, ada apa namanya, pendeta-pendeta itu ya yang di bawahnya itu. Mereka bisa diteliti karena ada strukturnya gitu ya. Jadi agama Katolik bisa diteliti. Yang tidak bisa diteliti tentu saja adalah Tuhannya orang Katolik. Kita nggak bisa eh, membuktikan bahwa Tuhan itu ada tiga, itu versi Katolik misalnya Trinitas. Mereka nggak bisa membuktikan. Yang diperlukan untuk menjadi Katolik itu ya cuma iman bahwa Tuhan itu ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan eh, Tuhan apa ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Roh Kudus atau gimana? Nah, misalnya itu. Jadi pada dasarnya Tuhannya tidak dapat diteliti ilmu tentang Tuhan ini. Nah, tetapi kalau bicara tentang agama, itu agama bisa diteliti. Begitu ya. Jadi beda antara ilmu tentang agama dengan ilmu tentang Tuhan. Nah, ilmu tentang Tuhan kalau tidak dapat diteliti kemudian diapakan? Ilmu tentang Tuhan itu adalah ilmu yang spekulatif, gitu ya. Ilmu spekulatif, ilmu mantik, logika dan filsafat. Jadi kita bicara tentang Tuhan itu biasanya menggunakan kemampuan logis untuk berargumen. Misalnya, argumen tentang keberadaan Tuhan. Apa buktinya Tuhan itu ada? Atau menguji kebenaran klaim bahwa Tuhan itu ada itu dengan cara apa? Misalnya dalam Islam, dalam teologi Islam, diyakini bahwa keberadaan Tuhan itu, untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada, secara logika akan lebih mudah bagi kita untuk mempercayai bahwa alam semesta ini ada dari keadaan, bukan dari ketiadaan. Paham? Ya, alam semesta ini menurut keyakinan kita tidak mungkin ada kecuali dari keadaan sebelumnya. Kok sesuatu yang tidak ada menghasilkan sesuatu yang ada, yaitu alam semesta, itu lebih tidak masuk akal bagi kita daripada kalau sesuatu yang ada ini, semesta ini berasal dari zat yang ada sebelumnya. Nah, zat yang ada sebelum itulah yang kita namakan sebagai Tuhan, gitu ya. Jadi sekali lagi, Tuhan itu dalam versi kita itu adalah sesuatu yang ada sebelum semua keberadaan. Yang benar mana? Apakah seperti orang ateis yang mengatakan bahwa ya alam semesta itu ada dari alam semesta sebelumnya? Teori Big Bang itu mengatakan bahwa Big Bang itu adalah peristiwa lahirnya alam semesta, tetapi kemungkinan Big Bang sendiri itu lahir dari semesta sebelumnya gitu. Jadi universe sebelumnya melahirkan universe berikutnya begitu. Nah, itu saja asumsinya tetap ada keberadaan sebelumnya, tidak dari ketiadaan. Nah, keberadaan yang paling ujung itu kita namakan dalam Islam itu namanya Tuhan. Ya, ini logika yang dipakai. Jadi ini logika yang dipakai. Kita tidak bisa menguji, tidak bisa memverifikasi, tidak bisa membawa proses ini ke laboratorium. Walaupun kalau di Eropa sekarang ada di Stern namanya Stern atau apa namanya itu ya, laboratorium yang berusaha memahami asal-usul alam semesta. Memang ada ya. Tapi kalau Tuhannya saya kira tetap tidak bisa dibawa ke laboratorium bagaimana Tuhan itu ada dan tidak ada gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti pelan-pelan pokoknya ya sedikit-sedikit. Kalau tadi itu ilmu tentang Tuhan, nah bagaimana dengan studi Islam? Ya, jadi istilah studi Islam itu adalah terjemahan sebenarnya dari eh, kata Islamic Studies di Barat. Kata studi memang bahasa Inggris dan itu berkembang di Barat gitu ya. Jadi Islamic Studies diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi studi Islam. Mata kuliah pengantar studi Islam karena itu dipengaruhi oleh tradisi Islamic Studies itu. Wah, ini berarti pengaruhnya malah Barat ya. Nanti kita akan secara detail eh,
di bab berapa nanti, bab 4 atau bab 5. Nanti kita akan cerita itu, pengaruh Barat itu kepada kajian tentang Islam di Indonesia atau pengetahuan tentang Islam di Indonesia. Jadi Islamic Studies itu di Barat berkembang sebagai kajian atau penelitian tentang dunia Islam. Jadi orang Barat meneliti Islam, nanti ada bab khusus tentang Orientalisme, orang Barat meneliti Islam, dan itulah yang kita namakan sebagai Islamic Studies. Nah, kalau kamu nanya ke saya, misalnya ya, mengapa sih Pak namanya kok studi Islam, nama mata kuliahnya ya? Dan mengapa harus dipengaruhi oleh Barat? Maka jawabannya adalah karena perkembangan zaman ketika IAIN berubah menjadi UIN itu banyak dipengaruhi oleh keilmuan Barat. Kebetulan banyak sekali dosen UIN yang kuliah di Barat. Dan mereka umumnya kuliah di Islamic Studies. Nah, itulah kira-kira kalau kamu nanya kenapa itu namanya kok studi Islam bukan yang lain. Nanti kita juga ada bab khusus itu membicarakan tentang studi Islam di Barat itu. Orang IAIN, UIN kenapa belajar Islam di Barat. Nanti kita akan eh, membahas khusus, nanti ada bab khusus lagi nanti ya. Kamu baca RPS-nya nanti akan ketemu di sana. Nah, kalau dalam tradisi IAIN, ya sebelum jadi UIN, dulu ada sebenarnya satu mata kuliah itu yang bernama Dirosah Islamiyah. Ya, nah ini bahasa Arab nih, karena bahasa Arab ya tentu saja istilah ini berasal dari Timur Tengah dan dipengaruhi oleh tradisi Timur Tengah gitu ya. Jadi kalau kamu melihat kata-kata dirosah Islamiyah itu sebenarnya ya mirip-mirip dengan studi Islam tapi dalam bahasa Arab. Dirosah adars yudars itu kalau dalam bahasa Arab darosa yudarisu. Nah, darosa yudarisu mengajar, pengajaran atau pelajaran ya sama saja ya. Dirosah itu pelajaran keislaman. Jadi mirip-mirip dengan studi Islam cuman ini dari bahasa Arab. Jadi tradisi Timur Tengah. Nah, tradisi Timur Tengah itu seperti apa? Itu saya di ringkasan ini saya sebut sebagai yang bersifat normatif. Nanti kita akan diskusikan lagi ya. Baik. Nah, studi Islam modern itu bersifat historis, kontekstual, dan interdisipliner. Mungkin saya akan kembali ke materi yang utuhnya biar kamu nanti tahu di mana bagian-bagian yang kita bicarakan itu ya. Kalau PowerPoint nanti kamu nggak tahu merujuknya ya. Oke, kita kembali ke materi ini ya. Ini yang baru saja kita bicarakan, ilmu dan sains di situ. Nah, ini tentang ilmu Tuhan tadi ya. Lebih detailnya ada di bagian C. Jadi ilmu tentang Tuhan tidak sama dengan ilmu tentang agama. Karena ilmu tentang Tuhan itu tidak akan bisa melakukan eksperimen gitu ya. Karena Tuhannya tidak bisa diamati, tidak bisa dibawa ke laboratorium. Nah, tapi kalau ilmu tentang agama itu bisa gitu ya. Karena agama itu sebagai lembaga, sebagai fenomena dan pemeluk itu memang bisa diamati. Nah, kalau ilmu agama dilepas dari sains, lalu apa istilah yang digunakan untuk ilmu agama atau kegiatan belajar ilmu agama? Nah, salah satu yang sekarang banyak digunakan adalah studies ini. Ini kalau kita bicara di barat tadi ya, kenapa kok studies? Nah, karena itu sifatnya berbeda dengan sains tadi. Istilah studi Islam sebenarnya adalah istilah baru di lingkungan perguruan tinggi agama Islam ya. Nah, karena terjemahan dari Islamic Studies dan di barat itu Islamic Studies didefinisikan sebagai a discipline that seek to explain what the Islamic world has achieved in the past and what the future holds for it. Jadi ilmu tentang apa yang sudah pernah dicapai oleh dunia Islam dan apa yang kira-kira akan terjadi di dunia Islam di masa depan. Ya, tentu saja ini meramal ya, meramal apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini yang bagian dirasa Islamnya. Jadi, ini bagian pertama, di bab pertama dapat disimpulkan bahwa konsep studi Islam dipengaruhi oleh beberapa konsep yang secara historis dan konteks juga mengalami perubahan.
Nah, mengapa kita sekarang menyebut studi, mengapa bukan pelajaran, mengapa bukan pengajian? Demikian juga kita harus memahami bahwa melakukan studi kajian berbeda dengan mengkaji Tuhan. Saya lupa, ini kalau kajian dan pengajian itu di mana saya menyebutnya ya. Oke, kalau tidak ada, saya ingin mengingatkan saja. Kalau kamu ke Malaysia, ini sekedar contoh saja. Di Malaysia itu ada perbedaan antara istilah, tidak ada pembedaan antara istilah pengajian. Di Indonesia, kalau kita ngomong pengkajian, itu terjemahan dari studi, pakai K, gitu ya. Nah, sementara kalau pengajian, nah itu eh, di masjid itu namanya pengajian ya. Mana itu? Ini saya menyebutnya mengapa bukan pengajian. Nah, itu ya. Jadi kita harus memahami ini konsep yang sedikit berbeda di dalam eh, penggunaan di Indonesia dan di Malaysia. Baik, sampai di situ ya. Ini bab bab satu. Nanti kita akan segera beralih ke bab dua. Tetapi ingin saya apa? Saya sampaikan dulu ya. Itu tadi bab satu. Nah, jadi intinya apa? Bab satu itu memperkenalkan istilah ya. Memperkenalkan istilah pengantar studi Islam. Tentu saja kata pengantar itu artinya ya perkenalan gitu ya. Tapi kalau studi Islam itu adalah nama umum yang kita gunakan untuk kajian-kajian, penelitian-penelitian, pembelajaran-pembelajaran tentang Islam yang dipengaruhi oleh tradisi Islamic Studies di Barat. Nah, pengaruh Barat itu sebenarnya tidak hanya pada nama. Nanti di bab selanjutnya kita akan melihat pengaruh Barat yang lebih konkret, lebih nyata gitu ya. Tapi sekarang sebatas istilah saja ya, kamu pahami gitu ya. Baik, sekali lagi kamu silakan direnungkan, difikirkan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis, nanti dicantumkan di komentar yang ada di Google Classroom. Di YouTube boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Nah, tanya di YouTube nanti sekalian biar pendengar kita yang non pengambil mata kuliah ini ikut belajar juga nggak apa-apa ya. Ilmunya kita sebarkan ke seluruh dunia. Ya, ini harusnya ada anu ya break apa namanya break lagu atau apa gitu sebelum kita memasuki sesi yang kedua. Baik, kita persiapkan untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu nanti agak rumit sebenarnya. Maksud saya agak rumit itu agak kalau kamu belum belajar filsafat gitu, filsafat ilmu khususnya, ini nanti agak rumit. Tapi jangan khawatir lah, kita sederhanakan. Nah, pokoknya yang susah-susah itu kita gampangkan gitu ya. Tapi sebelum ke sana sekali lagi kita ingat-ingat bahwa kata-kata studi Islam itu berasal dari Barat, itu yang satu ya, dari Islamic Studies. Jadi pasti ada pengaruh eh, kajian Barat. Kalau dalam tradisi IAIN dulu kita mengenal namanya Dirosah Islamiyah. Tetapi karena namanya berbeda dari Dirosah Islamiyah menjadi Islamic Studies atau studi Islam, tentu ada perbedaan dan perbedaan-perbedaan itulah nanti yang akan kita lihat dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang berkembang itu yang akan kita bahas secara lebih detail nanti di belakang. Nah, kalau istilah pengajian dan pengkajian, ya tentu saja kita menyamakan studi Islam itu sebenarnya dengan pengkajian Islam. Kalau pengajian nah, di pondok pesantren, pengajian di masjid, nah pengajian sekarang muludan misalnya begitu itu pengajian. Pengajian itu mungkin agak mirip-mirip dengan dirasa Islamiyah gitu ya, tapi ya saya tidak akan memiripkan terlalu jauh, tapi kurang lebih eh, seperti itu. Baik, kamu siap untuk melanjutkan ke bagian kedua, bagian yang agak lebih rumit, tetapi ini nanti harus dipahami dengan sederhana gitu ya. Kita usahakan untuk memahaminya dengan sederhana. Nah, bagian kedua ini kita akan membuka buku bab 2-nya ya. Bab 2 seperti apa?
Nah, kalau kamu buka bab 2 itu judulnya adalah paradigma pendekatan dan teori. Nah, saya menulis buku nih. Oh, ada nggak ya? Oke. Ya, kalau kita ngomongin paradigma, saya baru saja menulis buku. Judulnya adalah eh, ini paradigma fikih sosial. Ya, ini paradigma. Apa itu paradigma itu? Kok bikin buku judulnya adalah paradigma, gitu ya, paradigm dalam bahasa bahasa Inggrisnya paradigma, gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang paradigma ini ya di pertemuan yang kedua ini. Mana tadi materinya? Ini tak besarin, besarin. Oh, nggak ngaruh ya. Ternyata nggak bisa saya besarkan ini. Maunya saya besarkan, tapi ternyata tidak bisa ya. Mortul, oh, tidak ada. Ya, ini kok pas begini. Ya, tapi ini kamu bisa baca bab 2 ya. Baik, apa itu paradigma? Kuhn, Thomas Kuhn nama lengkapnya ya, mendefinisikan paradigma sebagai framework from which to understand the human experience. Apa? Framework itu adalah kerangka untuk memahami pengalaman manusia. Jadi pengalaman manusia itu bisa diamati, bisa diteliti, bisa dipahami dengan kerangka tertentu, gitu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini saja lah. Mungkin kita cari contoh yang paling gampang gitu. Kalau ada orang eh, mengemis, ya, kita kasih contoh nih. Kalau ada orang ngemis di perempatan atau di lampu merah, lalu kamu melihat ada orang memberi kepada si pengemis itu. Kira-kira perilaku orang memberi kepada si pengemis itu kita pahami sebagai apa? Atau dengan cara apa kita bisa memahami perilaku orang yang memberikan uang kepada pengemis itu gitu. Nah, ini tergantung paradigma kita gitu. Kalau kamu orang Islam, terus kamu sering ikut pengajian, mungkin kamu akan mengatakan perilaku orang memberi kepada pengemis itu adalah perilaku bersedekah. Karena dalam Islam itu dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah gitu ya. Nah, orang itu sedang bersedekah, menafsirkannya seperti itu. Kalau kamu bukan orang Islam, ya bukan orang Islam, jadi nggak pernah dengar kata sodakoh, maka bagaimana kamu memahami perilaku orang eh, memberi kepada orang lain itu? Di dalam filsafat ada namanya altruisms. Jadi manusia itu punya naluri sebenarnya untuk berbuat baik kepada orang lain. Sumbernya mungkin rasa kasihan. Ya, altruism itu bisa lahir dari karena rasa kasihan. Wah, orang kok tidak punya duit tak kasih misalnya gitu. Maka orang berbuat baik itu karena dia kasihan. Atau em, karena altruism itu bisa jadi karena insting survival kita, gitu ya. Mengapa kamu menolong orang? Karena kamu berpikir nanti kalau aku pas susah, aku juga butuh pertolongan orang lain, misalnya gitu. Nah, itu yang menjadi paradigma. Sekali lagi, paradigma menjelaskan bagaimana kita itu memahami sesuatu gitu ya. Nah, coba kita perhatikan di pattern ini. The nature of social reality known as ontology, that is, what do we believe about the nature of reality? Ways of knowing, jadi paradigma itu seperangkat asumsi yang
menentukan cara kita untuk mengetahui apa hakikat sesuatu itu, mana tadi? Mengetahui bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar, value. Jadi kembali lagi ke contoh sederhana tadi orang ngemis tadi. Mengemis itu hakikatnya apa gitu ya? Apakah mengemis itu seperti dugaan tadi hakikatnya dia itu orang miskin gitu? Atau mengemis itu hakikatnya itu adalah profesi? Kamu pernah dengar orang di apa pengemis yang rumahnya megah di kampung halamannya, orang ngemis di Jakarta tapi di kampung halamannya megah. Nah, jadi secara ontologi, secara hakikat, hakikat. Jadi peristiwanya sama ya, orang ngemis ya, tetapi hakikat ngemisnya itu sebenarnya berbeda, tergantung paradigmanya gitu ya. Kalau paradigmamu itu husnuzon tadi, ya pasti dia orang miskin, maka dia butuh ngemis untuk makan gitu. Tapi kalau kita paradigmanya curiga, dan kita tahu kenyataan mungkin ya akan mengubah paradigma kita itu gitu. Nah, itu akan mengubah ya. Kalau hakikatnya kita memahami pengemis itu adalah sebagai profesi, mungkin pada aspek aksiologi, pada aspek aksiologinya, pada aspek tindakannya, ya saya tidak akan ngasih orang mengemis. Saya tidak akan pernah ngasih orang mengemis karena saya tahu bahwa mengemis itu adalah profesi. Dia menipu saya, ontologisnya itu menipu saya. Makanya saya tidak akan ngasih ke pengemis gitu ya. Nah, itu cara pandang kita. Epistemologi. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, begini. Ini dalam hal masih dalam hal kasus pengemis tadi. Bagaimana kita tahu bahwa dia itu miskin? Atau bagaimana kita tahu bagaimana dia itu profesi? Nah, bagaimana kita tahu? Ya, ada yang sumber pengetahuan epistemologi itu adalah pengalaman. Mungkin Anda sendiri pernah mengalami melihat orang yang eh, mengemis tetapi sebenarnya kaya. Tetapi bisa jadi pengetahuan Anda itu Anda peroleh dari membaca, tidak pengetahuan sendiri, tapi membaca dari orang lain. Itu namanya epistemologi, ilmu tentang bagaimana kita memperoleh kebenaran. Itu ya. Nanti makanya ini tadi di awal saya bilang kita perlu belajar filsafat. Itu karena memang ketika kita bicara tentang paradigma, itu istilah-istilah seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu istilah yang sangat filsafat ilmu. Dan saya nggak ingat apakah mata kuliah filsafat ilmu masih diajarkan gitu ya. Oke. Nah, kalau saya contohnya di teks ini adalah seorang muslim dan non-muslim sedang menginap di sebuah hotel. Karena kebetulan hotel ini hotel syariah, di meja kamarnya tersedia satu unit Al-Quran. Nah, Anda bisa menduga perbedaan pandangan, paradigma. Kedua orang itu ketika melihat, memegang, dan kemudian memperlakukan Al-Quran. Bagi si customer Muslim, ia merasa gembira karena tersedia kitab suci yang bisa ia baca. Ia juga menghormati memegang kitab suci itu. Hati-hati ia pindahkan kitab suci itu dan meletakkan barang-barang duniawi lainnya di meja gitu ya. Sebaliknya kalau dia orang yang non-Muslim ya nggak ada hubungan epistemologis dengan ontologis epistemologis dan aksiologis dengan keberadaan Quran itu ya. Oke, jadi ini di tabel rangkuman paradigma ilmu sosial ini kamu akan melihat bagaimana ilmu sosial, ilmu nanti ilmu pengetahuan sosial IKS itu, ilmu kesejahteraan sosial itu sebenarnya punya beberapa paradigma. Ini yang pokok-pokok ada paradigma positivisme, sosial konstruksionisme, ada paradigma kritis, ada postmodernisme. Itu di antara sekian banyak paradigma yang mungkin bisa dipakai. Positivisme, apa sih positivisme itu? Menekankan pada objektivitas. Bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa dicapai secara objektif, bisa dipisahkan gitu ya. Eh, Tidak melibatkan kita sebagai pengamat. Itu namanya objektif itu. Jadi kalau tadi kita ngomongin apa tadi air yang dipanaskan mendidih, air itu objektif, peristiwa
dia mendidik itu objektif. Tidak ada intervensi dari kita. Dan tidak peduli siapapun yang memasak air, ya kalau dia dipanaskan sampai 100 derajat, dia pasti mendidih. Mentang-mentang yang memasak itu profesor misalnya, dia 50 derajat langsung mendidih, ya enggak gitu ya. Karena itu peristiwanya objektif. Nah, dalam paradigma positivisme, ada anggapan bahwa gejala sosial itu juga bisa diobjektifkan itu. Kalau nanti kamu penelitian, oh harus objektif nih penelitiannya ya. Itu salah satu paradigma saja sebenarnya. Karena kita bisa percaya dengan paradigma lain yang misalnya postmodernisme yang tidak percaya ada objektivisme. Tidak ada hal yang objektif di dunia ini. Kalau kamu turun ke lapangan untuk penelitian, misalnya ya, kamu ini sebentar lagi Maulud nih, penelitian tentang sekaten. Sebagai orang NU, itu datang ke sekaten dengan orang Salafi datang ke sekaten, itu pasti akan ada perbedaan pengamatan, gitu. Mana yang perlu diamati, mana yang perlu diceritakan antara orang NU dan orang Salafi itu beda. Sama-sama datang ke sekaten ya, fenomenanya sama sekaten, gitu. Ya, kalau orang positivisme yakin bahwa ya mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi datang ke apa ke sekaten, ya hasilnya akan sama. Sekaten itu adalah gejala yang sama begitu ya. Kalau positivisme, kalau postmodernisme atau sosial konstruksionisme atau critical itu akan berbeda. Kenapa? Ya karena kalau dalam pandangan sosial konstruksionisme, gejala sekaten itu bukan sesuatu yang eh, objektif, tetapi terkonstruksi. Nah, dikatakan di sini ya, ada konstruksi di dalam sekaten itu menyangkut hubungan antara Tuhan dan manusia, simbolismenya antara Tuhan dan manusia. Ada simbolisme antara sultan sebagai pusat kekuasaan dengan rakyat yang datang ke sekaten. Dulu bahkan sekaten itu dikonstruksi awalnya ya. Jadi sekaten itu dikonstruksi untuk mengislamkan orang-orang Jawa waktu itu. Nah, jadi pesta sekaten itu konon untuk media dakwah. Ya. Makanya ini kalau kita menggunakan pendekatan sosial konstruksionisme, ini yang kita cari. Ini dikonstruksi untuk apa? Peristiwa-peristiwa ini ya. Reality is created collectively. Jadi memaknai sekaten itu pasti harus dengan memahami konteks dan relasi sosial yang membentuknya. Jadi dia bukan sekedar peristiwa katakanlah apa orang gotong gunungan terus kemudian bagi-bagi, enggak sesederhana itu, enggak sesederhana itu. Baik yang menggotong, yang menyelenggarakan, yang datang dan percaya dapat ngalap berkah dari yang eh, di gunungan itu semuanya dibentuk. Nah, biasanya kalau soal pendekatan kritikal itu biasanya yang dilihat adalah eh, ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan itu bisa berupa begini ya, dominasi, bisa berupa hegemoni, nanti macam-macam yang mempengaruhi sebuah gejala sosial. Nah, contohnya begini ya, contohnya dalam rumah tangga. Kalau kita menggunakan critical paradigm atau paradigma kritis, gitu ya, maka setiap relasi antara suami dan istri itu harus dimaknai siapa menguasai siapa. Dan bentuk penguasaan itu tidak selalu ya, kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tidak selalu bersifat eh, tampak begitu, tidak. Kekuasaan itu lebih banyak justru bersifat tersembunyi, laten gitu ya. Eh, dan laten itu diturunkan dari generasi ke generasi, misalnya ya. Kalau ada suami dan istri atau orang menikah begitu, itu yang bekerja di dalam eh, fenomena pernikahan itu sudah asumsi-asumsi kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga dan dengan status kepala rumah tangga itu suami berhak
memerintah istrinya. Istri harus taat kepada suaminya. Nah, dalam studi kritis, relasi-relasi ini dibongkar ini untuk menunjukkan bahwa status yang suami yang berkuasa ini ditelanjangi dan ditunjukkan bahwa itu kadang menimbulkan ketidakadilan, melahirkan kezaliman terhadap istri. Jadi misalnya sudah sekarang ya suaminya nganggur, terus kemudian istri harus kerja, tapi masih istri harus eh, mengurusi makan suaminya. Kalau kalau bangun paling pagi masih mencuci. Jadi hubungan suami istrinya masih seolah-olah suami itu yang mencari nafkah, tapi padahal istrinya yang mencari nafkah. Nah, studi kritis membongkar relasi-relasi macam ini karena percaya bahwa dalam setiap fenomena sosial itu ada ketimpangan kekuasaan itu. Jadi kalau kamu mau mengkritisi ya di kelas misalnya ya, dosen itu punya relasi kuasa yang tidak imbang dengan mahasiswa. Ini sekalian saya kasihkan contoh gitu ya. Kalau ada peristiwa naudzubillah min dzalik misalnya pelecehan seksual di kampus, itu kadang bentuknya pelecehan seksual di kampus itu tidak berupa dosen memaksa mencium mahasiswinya atau yang lebih jauh daripada itu. Tidak, tetapi yang tampak itu kadang seperti suka sama suka gitu. Nah, dosen mengajak mahasiswinya ketemu di mana, ya mahasiswinya mungkin karena nggak enak sama dosennya mau gitu ya. Nah, terus kemudian dijak ngopi bareng. Yang semuanya itu terjadi karena dosen itu pada posisi kuasa yang lebih tinggi daripada mahasiswi tadi. Nah, itu yang dinamakan pendekatan kritis akan melihat itu. Mungkin si dosen akan ketika peristiwa itu terjadi dia mengatakan, oh kami suka sama suka mbahmu itu gitu ya. Karena dosen itu pada posisi yang kuasa yang lebih tinggi, yang dengan itu membuat si mahasiswi tidak punya kuasa untuk menolak. Karena ada, nah disitulah ya. Jadi ketika terjadi pelecehan seksual, jangan mendengarkan suara dosen yang mengaku bahwa itu suka sama suka. Yang harus kita lihat adalah ada ketimpangan relasi kuasa. Ini pendekatan kritis ya, pendekatan kritis seperti itu. Maka di negara-negara lain misalnya itu kode etiknya sudah melarang kalau ada dosen, misalnya dosen ini nggak punya istri, bujang nih bujang, memang dosen yang bujang sebenarnya sah-sah saja secara romantis mencintai seorang mahasiswi itu boleh gitu. Nah, tetapi di kampus-kampus yang sudah maju itu nggak boleh selama statusnya adalah dosen dan mahasiswa. Kalau dia mengajar mahasiswa itu, maka dia harus berhenti mengajar mahasiswa itu. Kalau dia membimbing skripsi, maka dia harus berhenti membimbing skripsi. Apa? Karena relasi mereka menjadi terpengaruh oleh relasi kuasanya tadi kalau tidak dihentikan. Dan yang akan menjadi korban adalah mahasiswanya, karena dia berada pada ketimpangan nih, ketimpangan kuasa, inequality secara kekuasaan itu ya. Nah, jadi social science can never be truly value free and should be conducted with the awareness of goal social change in mind. Nah, jadi ini ya yang kita uh, ingin tunjukkan. Loh, apa pentingnya kita ngomong seperti ini dalam kaitannya pengantar studi Islam? Nah, gini, dulu mungkin kalau kamu dari pondok pesantren, kamu dari madrasah aliyah, ketika kamu belajar fikih misalnya, gitu ya, kamu hanya akan belajar dalil. Misalnya ya, ada dalil tentang waris. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nis. Oh, sorry. Eh, apa itu? Saya kok jadi kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu yang tadi dalilnya rumah tangga. Nah, yang waris itu misalnya anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan gitu ya. Saya nyoba ingat-ingat dalilnya kok lupa. Ya, eh, karena bukan sedang ceramah jadi tidak. Ya, jadi nah dalam konteks kita belajar fikih dulu yang ketika IAIN dan dirosah Islamiyah itu ya sudah kita terima laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Nah, ketika kita belajar dan memahami bahwa relasi laki-laki dan perempuan itu tidak pernah netral, bahwa relasi mereka itu adalah ini ada
inequality dan seterusnya itu, maka kita harus memahami bagaimana dulu Al-Quran itu menempatkan anak laki-laki dan anak perempuan. Mengapa dua? Mengapa anak perempuan satu? Dalam konteks jahiliyah, apa yang dijanjikan atau diberikan oleh Al-Quran ini bahkan sebenarnya adalah reformasi sosial. Karena sebelumnya, gitu ya. Jadi kelihatannya kalau dalam ukuran kita sekarang, perempuan ini dapat satu, laki-laki kok dapat dua, gitu. Tidak adil bagi perempuan. Loh, kalau melihat konteks zamannya, apa yang dilakukan Al-Quran itu bahkan sudah melampaui zamannya. Karena apa? Dulu perempuan itu jangankan menerima warisan, mereka itu bahkan diwariskan gitu ya. Zaman jahiliyah itu kalau ada orang meninggal, istrinya itu bisa dinikahi anaknya sebagai sebagai warisan. Nah, maka pendekatan kritis itu diperlukan gitu. Kita belajar paradigma ini agar nanti kita paham bahwa apa yang kita pelajari selama ini dengan ilmu fikih, ilmu tafsir itu mengandung paradigma tertentu gitu ya. Nah, itu mengapa kok kita repot-repot ngomongin paradigma dalam pengantar studi Islam itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan. Ini nanti kamu baca saja yang bagian ini, ada teori. Tetapi ini adalah turunan level yang lebih rendah dari paradigma tadi. Sebenarnya paradigma itu cara pandang yang secara keseluruhan paling besar. Cara kita melihat sesuatu itu namanya paradigma. Nah, paradigma itu diturunkan ke dalam pendekatan. Jadi eh, kalau kita mengikuti struktur ini, nanti ada di bagian ini ya. Jadi pendekatannya realisme. Jadi kalau ini paradigmanya positivisme, nah pendekatannya adalah realisme. Kemudian cara memahami realismenya adalah dengan interpretivisme, kemudian konstruktivisme gitu ya. Ini kaitannya dengan riset gitu ya. Kalau kita perhatikan di tabel ini ya. Jadi ini mengapa kita ngomongin, nah ini karena kaitannya dengan ini. Oke, nanti secara detail silahkan membaca ini sudah jelas. Tapi intinya begini ya, kalau kita ngomongin paradigma, kemudian teori, termasuk teori, nah itu kita mencoba melihat bahwa upaya kita mempelajari agama Islam itu dalam kaitannya dengan UIN itu berbeda dari IAIN. Ketika kita mengganti istilah dirosah Islamiyah dengan studi Islam, itu karena ada perubahan paradigma, karena ada perubahan pendekatan, ada perubahan teori gitu ya, dalam cara kita melihat Islam. Nah, nanti sekali lagi nanti detailnya ada di belakang bagaimana perbedaan itu kita lakukan. Nah, tetapi kita harus mengenal istilah-istilah ini agar nanti ketika kita di belakang ngomongin perubahan paradigma, nah, kita tuh sudah tahu paradigma itu apa. Ya, jadi paradigma itu cara pandang yang sangat besar dalam melihat sesuatu. Tadi di awal dikatakan bahwa paradigma itu ya mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dari paradigma itulah kita nanti akan berbicara tentang perubahan paradigma dari dirosah Islamiyah menjadi studi Islam. Dari IAIN menjadi OIN. Dengan memahami paradigma juga, kita akan memahami apa yang dinamakan integrasi interkoneksi gitu. Ya, karena kalau tidak paham level paradigmanya, nanti di level integrasi interkoneksinya kita juga nggak akan nyambung gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, sekali lagi yang paling penting kamu pahami bahwa paradigma itu adalah cara pandang yang sangat besar ini yang menyangkut bagaimana hakikat sesuatu itu, bagaimana cara mengetahui sesuatu itu, dan apa yang nilai-nilai apa yang kita anut dalam melakukan sesuatu itu disebut sebagai paradigma. Contoh paradigma dalam ilmu sosial itu ada positivisme, ada sosial konstruksionisme, ada kritikal, ada postmodernisme. Ya. Nah, pendekatan itu biasanya adalah istilah lain. Ini istilah yang kadang tumpang tindih ya. Ada
kadang paradigma itu disebut pendekatan, kadang pendekatan itu disebut paradigma gitu ya. Nah, tapi di dalam kaitan ini paradigma itu sebenarnya adalah turunan yang dari eh, paradigma itu. Ini kita mendefinisikan sebagai a way of considering or doing something atau cara melakukan sesuatu, mengacu kepada makna pendekatan yang lebih terbatas, misalnya menemukan pemaknaan pendekatan dalam desain berikut. Contoh dua jenis pendekatan dalam penelitian adalah induktif dan deduktif. Induktif itu begini, eh, manusia A mati, manusia B mati, manusia C mati, maka dapat disimpulkan, diinduksi bahwa semua manusia mati. Nah, deduktif itu bersifat dalil. Misalnya Al-Quran mengatakan bahwa eh, khamrin haramun. Semua khamr itu adalah kullu muskirin khamr. Kullu khamrin muskirin kullu khamrin muskirun wa kullu muskirin khamrun. Maaf, saya agak lupa. Tapi dari dalil-dalil tertentu itu kemudian kita turunkan. Misalnya ya, eh, kalau kalau tadi saya nyontoh yang jenis umum itu begini, pernyataan umum yang mungkin teori umum gitu ya. Sebentar, saya kasih contohnya saja ya. Semua yang ada di bumi itu pasti rusak. Ya, berarti apapun kalau kita ketemu berdasarkan teori bahwa semua yang ada di bumi rusak ya, berarti apapun di dunia ini di alam semesta ini bisa bisa rusak gitu. Itu namanya eh, deduktif. Kalau kita biasanya orang Islam itu ya suka deduktif karena kita suka ngutip dalil gitu ya. Apapun masalahnya itu dalil akan menjadi solusinya misalnya. Jadi makanya tadi saya coba menyampaikan itu. Nah, tetapi contohnya yang lebih agak konkret itu di sini. Riset paradigmanya positivisme atau sorry, tadi mungkin clear ya. Riset paradigmanya bisa positivisme, bisa realisme, bisa. Nah, approach-nya itu bisa menggunakan induktif atau deduktif. Realisme induktif. Ini kalau positivisme biasanya induktif. Kalau konstruksionisme biasanya menggunakan deduktif. Riset metodologi yang digunakan kalau induktif itu bisa etnografi, bisa grounded riset, bisa case study, bisa action riset misalnya gitu ya. Ini sama sebenarnya ya. Tapi kalau deduktif itu sebenarnya untuk menguji. Jadi misalnya begini ya, deduktif itu eh, kamu mau penelitian tentang kemiskinan, misalnya begitu. Secara teori, nah ini secara pendekatan deduktifnya, itu ada yang mengatakan bahwa kemiskinan itu terjadi karena struktur. Kita menamakan kemiskinan struktural. Maka ketika kamu turun case study atau action research atau ketika kamu turun ke lapangan untuk menjelaskan kemiskinan di komunitas A misalnya, maka yang akan kamu lihat adalah struktur yang membuat miskin di tempat itu apa. Nah, struktur itu bisa misalnya ya, tidak ada kebijakan dari pemerintah yang memperhatikan nasib orang-orang di situ. Misalnya ya, kalau kita ke Papua misalnya, ada orang eh, masyarakat asli Papua misalnya miskin gitu. Pendekatan struktural akan melihat bahwa pemerintah itu tidak menyediakan sekolah yang layak bagi anak-anak Papua. Nah, sehingga karena orang tidak sekolah, tidak punya pendidikan, ya otomatis dia kemudian jatuh dalam kemiskinan. Atau tidak menyediakan akses untuk ekonomi. Jalannya tidak dibangun. Nah, jadi miskin itu karena faktor-faktor yang sifatnya struktural ini. Nah, pandangan bahwa kemiskinan itu diakibatkan struktur itu adalah kita taruh di sini nih, deduktif. Nah, ketika kita melihat kasus orang Papua miskin ya kita akan melihat berdasarkan pandangan-pandangan deduktif itu untuk melihat kasus yang ada di Papua itu ya. Oke, nah, oh ya nah ini diturunkan lagi yang lebih eh, di bawahnya itu adalah teori. Jadi teori itu adalah pernyataan hubungan antar variabel yang bisa menjelaskan suatu keadaan. Jadi misalnya teori tentang harga.
Ini dapat menjelaskan kepada kita mengapa harga naik atau turun. Jadi variabelnya adalah permintaan dan penawaran kalau di dalam teori harga itu. Kalau penawarannya naik, maka harga pasti turun ya. Sebaliknya kalau permintaannya yang naik, harga pasti mahal. Nah, itu teori harga itu menjelaskan hubungan antara penawaran dengan permintaan. Nah, teori-teori biasanya yang dinamakan teori itu seperti itu, menjelaskan hubungan antara dua variabel. Teori tentang apa tadi air mendidih tadi, yaitu menjelaskan hubungan antara suhu yang panas dengan suhu yang panas dengan mendidihnya air tadi misalnya dan dengan titik-titik didihnya air gitu ya. Jadi teori itu bukan definisi. Ini yang kenapa disebut di sini karena kadang kalau di skripsi itu teori itu menjadi definisi. Ini yang sering kita lihat kalau kita di kelas IKS. Baik, kesimpulan ya. Ini sebagai penutup pembahasan bab ini dari semula ada 3 pilar dalam kerangka sebuah penelitian atau kajian yang sangat mempengaruhi bagaimana peneliti memahami fenomena. Nah, jika kita mengaitkan apa yang dibahas di bab ini dengan fenomena agama atau fenomena Islam, maka bagaimana Islam dikaji akan dipengaruhi oleh paradigma, pendekatan, dan teori yang kita gunakan. Jadi ini yang membedakan studi Islam sekali lagi dengan misalnya dirosah Islamiyah gitu ya, yang nanti akan kita kaji lebih lanjut di bab-bab selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, itu pengantar dari saya, penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekali lagi, nggak usah apa ya kamu nggak usah bersedih kalau misalnya nggak paham banget detailnya. Karena yang ingin kita sampaikan di 2 bab hari ini sebenarnya adalah penjelasan kata kunci yang kalau nggak dijelaskan itu nanti kira-kira kamu pasti akan nanya di kelas gitu ya. Nah, ya, jadi bab 1 tadi bicara tentang arti kata studi, sebenarnya fokusnya apa sih studi itu? Nah, jadi studi yang kita maksud itu bukan pengajian. Studi itu lebih berarti kepada penelitian. Bahwa kata studi agama atau studi Islam itu adalah penelitian tentang Islam. Dan penelitian tentang Islam itu berbeda dengan penelitian tentang Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa diteliti, tapi kalau Islamnya bisa diteliti. Nah, di bab 2 kita bicara tentang paradigma. Kenapa paradigma yang harus kita pahami? Karena paradigma itu akan mempengaruhi cara kita meneliti Islam, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hanya itu saja poin dari 2 bab di awal ini, memastikan kamu memahami kata-kata pengantar studi Islam itu dengan baik, memahami apa arti kata studi Islam itu, dan memahami pendekatan apa, paradigma apa yang akan digunakan dalam mendekati Islam itu. Secara rincinya akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian. Sekali lagi ini nanti kamu go to Google Classroom untuk mengakses bab 1 dan bab 2 itu unduh di sana dan kemudian setelah itu ada tugas nih ya. Oh iya ya mana? Nah, setelah kamu membaca itu nanti ada tugas untuk mengerjakan kuis ini ya. Eh, Kuis ini kuis singkat saja 20 pertanyaan kok singkat. Maksudnya kuisnya nanti kuis anu ya, kuis multiple choice gitu ya, bukan kuis yang berat-berat tapi multiple choice saja. Jumlah soalnya ada 20, satu soal itu poinnya 5 dan ini nanti akan sekaligus menjadi presensimu untuk pertemuan 2. Jadi kalau kamu mengerjakan kuis berarti kamu hadir. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan kuis kamu tidak hadir gitu ya. Nanti akan saya pindah ke presensi di sistem akademik UIN. Nah, saya kira itu kamu nanti silakan mengerjakan kuis ini sampai waktunya itu deadline-nya itu kita buat hari Senin ya. Senin. Bentar. Itu hari Selasa. Selasa. Berarti kita buat deadline-nya hari Senin ya. Ini kuis silahkan dikerjakan sampai hari Senin. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Semoga kamu sehat-sehat dan minggu depan bisa, eh, kalau yang belum ke Jogja, minggu depan bisa ke Jogja
bisa ketemu sama kita di kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.